Jadi Bu Endang ini benar-benar sadar kalau Yudi ini sudah dirasuki sosok iblis itu dan terjadilah ritual seks itu. Bu Endang ini sadar bahwa yang menyetubuhi dirinya adalah anak laki-lakinya sendiri. Jadi Bu Endang ini tidak bisa ngapa-ngapain. Dia itu hanya bisa menerima kenyataan kalau ritual itu harus berlalu. Sampai kemudian berjam-jam. Bu Endang ini pingsan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kejadian yang berkaitan dengan pesugihan. Nah, jadi yang mengirim cerita ini bernama Bu Intan ya. Bu Intan ini mengalami kejadian tersebut. Jadi ini kisah nyata beberapa tahun yang lalu. Dan pelaku daripada pesugihan itu adalah Mbak Yunya, kakak dari Bu Intan sendiri. Nah, di sini kami tegaskan konten kami ini tidak bermaksud untuk mengumbar aib orang yang sudah meninggal, akan tetapi Bu Intan berkirim cerita ini justru untuk menjadi pengingat bagi semua yang nonton tayangan ini agar lebih bisa mawas diri, menjaga diri. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih. Matur suwun buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan rencang-rencang semua ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ngomongin soal pesugihan, itu selalu tidak masuk akal ya. Jadi seringkali banyak cerita-cerita pesugihan itu yang membuat kita itu berpikir 1000 kali untuk mencerna hal-hal semacam itu. Jadi banyak sekali memang kejadian-kejadian pesugihan yang sangat tidak masuk akal. Dan bahkan seringkali itu mengorbankan keluarga sendiri, bahkan anaknya sendiri. Seperti berita beberapa tahun yang lalu ya, pernah terjadi di suatu daerah di mana orang tuanya itu tega mencongkel mata anaknya sendiri demi ritual pesugihan. Hal semacam itulah yang sampai hari ini itu masih dilakukan oleh masyarakat kita. Yang tentunya dengan adanya cerita-cerita pesugihan di channel ini, kami harapkan yang menonton tayangan ini lebih menjaga diri, mawas diri, dan lebih baik menghindari hal-hal semacam itu. Dan kita selalu berdoa supaya kita itu terhindar ya dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan dari Allah dan meminta adalah kepada Allah. Tidak dengan siapapun, tidak dengan iblis, tidak dengan dukun, tidak dengan kuburan, dan segala macam. Nah, cerita yang mau tak ceritain ini kiriman dari Bu Intan. Ini cerita tentang kejadian yang dialami oleh kakaknya sendiri. Nah, jadi di sini kami tegaskan kembali ya, bahwa kami tidak bermaksud untuk mengungkap orang yang sudah meninggal ataupun mengungkap aib orang yang sudah meninggal. Tapi justru di sini Bu Intan bercerita kepada kami harapannya supaya rencang-rencang yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan sekaligus mengingatkan kepada rencang-rencang yang berusia di bawah 18 tahun, ada baiknya men-skip video ini. Atau kalaupun dengan sangat terpaksa menonton, lebih baik ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa atau pengawasan dari orang tua. Karena cerita ini nantinya saya akan bercerita tentang ritual pesugihan yang berkaitan dengan ritual seks. Jadi bukan bermaksud untuk menceritakan hal ini sebagai hal yang berbau negatif ya. Akan tetapi Brian Ngileke sama-sama mengingatkan bahwa hal-hal semacam itu masih ada, masih dilakukan oleh warga kita, masyarakat kita. Nah, ketika bercerita ini nantinya saya itu tidak ingin menggiring rencang-rencang ini untuk melakukan hal semacam itu. Tapi justru ini sebagai bagian dari upaya
kita untuk mawas diri dan waspada supaya terhindar dari hal-hal semacam itulah. Nah, cerita ini bermula ketika Bu Intan itu tinggal bersama kakaknya yang bernama Bu Endang. Waktu itu Bu Endang tinggal di satu desa dan Bu Endang ini merupakan pendatang ya di desa itu. Beliau itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Dia suka memberi. Jadi ketika ada orang yang pinjam uang, Bu Endang ini selalu meminjamkan uangnya dan tidak pernah memberikan bunga. Artinya kapanpun dikembalikan, Bu Endang ini selalu menerima. Jadi tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pikirannya Bu Endang untuk menjadi seorang rentenir. Jadi yang dikenal warga desa, Bu Endang itu selalu loman. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya ketika dimintain tolong, itu pasti ada, selalu ada. Nah, Bu Endang ini dikenal sebagai seorang yang punya banyak sekali kontrakan. Tapi warga desa ini tidak ada yang tahu masa lalu Bu Endang itu seperti apa. Yang tahu itu cuma Bu Intan, karena Bu Intan ini kan adiknya. Jadi waktu itu Bu Intan itu cuma tinggal bersama Bu Endang di dalam satu rumah. Karena awalnya Bu Intan ini sudah bercerai dengan suaminya dan belum punya keturunan. Jadi Bu Intan memutuskan untuk ikut dengan kakaknya yang pada waktu itu memang sudah sangat kaya raya. Sudah punya tanah yang banyak, sudah punya kontrakan yang banyak. Dan pada waktu itu anak-anaknya Bu Endang itu sudah menikah semua. Jadi Bu Endang ini punya 2 orang anak ya, laki-laki dan perempuan, semuanya sudah menikah dan punya kehidupan masing-masing. Nah, waktu itu belum ada kecurigaan sama sekali dari Bu Intan tentang apa yang dilakukan oleh Bu Endang ini. Tapi ada beberapa hal yang membuat Bu Intan itu menjadi berpikir bahwa apa sih yang sebenarnya dilakukan sama Mbak Yuki ini. Karena di dalam rumahnya Bu Endang itu ada satu ruangan seperti kamar yang selalu terkunci. Dan ketika pertama kali datang ke rumahnya Bu Endang ini selalu mengingatkan ke Bu Intan. Intan, kowe aja pernah yo mlebu ning kamariku, ning ruanganiku. Aja pernah wani-wani buka. Aja diutak-atik. Iku cuma gudang. Ngintip pun kamu ndak boleh. Apalagi sampai membuka ruangan itu. Kamu boleh tinggal di sini kapanpun yang kamu mau. Asalkan jangan masuk ke ruangan itu. Jangan melakukan apapun. Jangan berusaha untuk membuka. Nah, singkat cerita, waktu pun berjalan. Waktu itu Bu Intan merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamar itu. Jadi karena kamar itu posisinya ada persis di sebelah tempat untuk mencuci piring, pada siang itu Bu Intan ini lagi nyuci piring. Dan tiba-tiba terdengar ada suara ketukan dari dalam kamar. Nah, awalnya Bu Intan berpikir kalau ketukan itu dari luar. Ternyata ketika Bu Intan melanjutkan mencuci piring, suara ketukan itu terdengar lagi dari dalam kamar, lebih keras. Nah, waktu itulah Bu Intan ini langsung meletakkan piringnya dan lari keluar. Nah, posisinya Bu Endang pada waktu itu memang sedang sakit-sakitan ya. Memang pada akhir-akhir hidupnya Bu Endang ini sakit-sakitan. Jadi di situ Bu Intan itu sempat bilang sama Mbak Yunya itu sama Bu Endang, Mbak berobat ke rumah sakit, ke dokter. Sakitmu itu bukan sakit yang biasa. Jadi Bu Intan itu bercerita kalau kakaknya itu sakitnya itu bukan sakit yang biasa. Karena dari dalam kemaluannya itu mengeluarkan cairan seperti nanah dan baunya busuk sekali. Jadi setiap kali Bu Intan masuk ke kamar kakaknya itu, Bu Intan ini sampai tidak bisa menahan bau busuk itu dan seringkali Bu Intan itu mual ya dan muntah ketika masuk ke dalam kamar kakaknya itu. Tapi ada statement dari Bu Endang kalau dia bilang ke Bu Intan, wis Dan, pokoknya jangan bawa aku ke rumah sakit, bawa aku ke dukun aja. Dan jangan sampai orang-orang tahu ya, orang-orang desa ini tahu kalau aku ini lagi sakit. Kalau ada yang jenguk ya nanyain kabarku seperti apa, ya cukup kamu temui aja di ruang tamu. Nggak perlu masuk ke sini. Aku malu, tak? Nggih, Mbak. Nah, singkat cerita, beberapa minggu setelah itu ada warga desa yang datang. Mereka ini tanya tentang kabarnya Bu Endang. Karena berhari-hari Bu Endang ini tidak pernah keluar. Biasanya Bu Endang ini kan selalu keluar ke pasar, jalan-jalan, dan warga desa mulai curiga. Bu Intan, kenapa kok Bu Endang tidak pernah keluar rumah? Sakit apa gimana? Waktu itu Intan itu cuma menjawab, iya mohon maaf Bu, Bu Endang itu sakit. Sakit apa? Sakit biasa, mungkin demam. Bu Endang sendiri juga tidak mau ditemui karena Bu Endang pengen istirahat total.
Nah, ada beberapa warga yang bilang, kok tidak dibawa ke rumah sakit aja, Bu Intan? Kan kasihan Bu Endang kalau di rumah terus. Tidak ada perawatan yang intensif. Nah, Bu Intan ini bilang sekali lagi ke warga desa, tidak apa-apa, memang permintaan dari Bu Endang seperti itu. Beliau itu maunya dibawa ke dukun atau dirawat sama saya di rumah. Nah, selama saya bisa merawat ya tetap saya merawat beliau. Tidak usah dibawa ke rumah sakit karena memang beliau itu tidak mau dibawa. Jadi selama berhari-hari itu banyak warga yang menanyakan tentang kondisi Bu Endang. Karena warga ini juga penasaran, kenapa kok Bu Endang tidak pernah keluar rumah. Nah, Bu Endang itu tetap bilang sama Intan, kalau ada warga desa yang tanya kondisiku, bilang aja sakit biasa. Jangan sampai warga tahu tentang kondisiku ini, terutama tentang kondisiku yang mengeluarkan bau busuk dari arah kemaluanku. Jangan sampai bilang mereka, ya Intan ya, saya ini malu. Nah, Intan ini cuma bisa menutup-nutupi apa yang terjadi dengan Bu Endang. Sampai kemudian ada satu ketua adat dari warga desa. Ini bisa dikatakan punya linwe, kelebihan ya. Beliau ini datang sendiri dan langsung menemui Bu Intan. Bapak-bapak ini namanya Pak Anwar. Dia bilang ke Bu Intan, Bu Intan, mohon maaf, nyun ngapunten nggih. Saya kok melihat aura rumah ini ndak enak dari luar. Kelihatan kalau suram sekali. Apalagi kamar yang di bawah tangga itu. Kok aku melihat ada makhluk besar di situ. Nah, saya ini sekalian mau tanya, Bu Endang itu apa benar-benar sakit biasa atau kenapa sebenarnya? Saya kok ngerasa sakitnya Bu Endang ini benar-benar tidak seperti sakit orang biasa ya. Mungkin Bu Intan ini mau cerita ke saya jamin, saya simpen rahasia ini. Nah, di situ Bu Intan cuma diem sambil terus memainkan jarinya. Dia menunduk, dalam hatinya itu kepikiran, apa mungkin tak ceritakan aja ya? Karena sebenarnya Bu Intan ini tahu persis tentang masa lalu dari kakaknya. Tapi karena kakaknya atau Bu Endang itu selalu bilang, jangan sampai orang-orang tahu. Tapi di sisi lain, Bu Intan ini juga punya keprihatinan kepada Mbak Yunya itu, kepada kakaknya itu, tentang sakit yang dialami olehnya. Bu Intan ini tidak mau kalau kakaknya itu sakit terus-menerus seperti itu. Pengennya kan sembuh. Jadi pada waktu itu Pak Anwar ini cuma bilang, ya sudah Bu, kalau memang tidak mau cerita tidak apa-apa. Tapi yang perlu tak bilang ke Bu Intan, kalau di sini, di rumah ini pasti ada sesuatu. Karena suasananya itu suram dan ada makhluk tinggi besar di situ yang tak lihat ada di kamar itu. Saya ini curiga sama kamar yang ada di belakang itu di bawah tangga. Nah, ketika Pak Anwar bilang seperti itu, Bu Intan ini kan semakin kaget. Kok Pak Anwar ini ngerti kalau kamar itu benar-benar kamar misterius. Bu Intan sendiri pun tidak pernah tahu apa isinya di situ. Akhirnya Pak Anwar ini pamit, dan ketika Pak Anwar sampai di depan rumah, Bu Intan ini manggil, Pak Anwar, saya bisa ngomong sebentar enggak? Tapi ngomongnya di luar aja Pak. Oh, ya enggak apa-apa Anji, monggo. Nah, seolah-olah Pak Anwar ini paham tentang apa yang mau dibicarakan oleh Bu Intan. Disitulah Bu Intan bercerita semuanya. Jadi ternyata Bu Endang itu dulunya tinggal di satu desa. Karena di desa tempat dia tinggal sekarang kan dia adalah pendatang. Nah, dulu Bu Intan ikut dengan Bu Endang. Jadi dia tahu persis apa yang dialami sama Bu Endang ketika anak-anaknya itu masih sekolah di bangku SMP. Bu Intan tahu kalau kakaknya itu hidup dengan serba pas-pasan, bahkan bisa dibilang minus, kekurangan. Dan waktu itu suaminya daripada Bu Endang menceraikan Bu Endang karena Bu Endang ini kepergok selingkuh dengan orang lain. Nah, sejak saat itulah warga desa yang tinggal di sana ini tahu tentang kelakuan dari Bu Endang. Bahwa Bu Endang ini seringkali keluar malam dan pulang itu selalu pagi hari. Di situ warga desa ini memberikan cap ya kepada Bu Endang bahwa Bu Endang ini seorang lonte atau PSK, pekerja seks komersial. Hal itu terjadi bertahun-tahun sampai kemudian datanglah seseorang yang namanya itu Pak Pono. Pak Pono ini teman lama dari Bu Endang, teman sekolah dulu. Nah, disitulah Pak Pono ini mengungkapkan kalau dia ini pengen ngajak Bu Endang melakukan ritual pesugihan. Nah, karena ritual pesugihan ini melibatkan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di situ nanti ada hubungan seks. Nah, waktu itu
Bu Endang ini sempat awalnya bertanya ke Pak Pono, terus yang melakukan ritual seks nanti siapa ya Pon? Ya ada laki-laki nanti dirasuki iblis. Nah iblis inilah yang nanti melakukan hubungan seks dengan kamu. Lah nanti kalau ritual itu sudah dilakukan, iblis ini akan ngasih keuntungan sama kita berupa uang dan perhiasan. Nah Bu Endang ini tanya sekali lagi, lokasinya itu di mana Pon? Yo nanti kita berjalan menuju satu pulau yang kita itu menyeberang dengan kapal. Jaraknya sekitar 6-7 jam. Nah Bu Endang ini setelah berpikir nggak begitu lama ya, kemudian Bu Endang ini mengiyakan. Nah apa yang ada di pikiran Bu Endang waktu itu, ya wes sudahlah ya, karena cuma melakukan hubungan seks, toh juga aku sehari-hari ini pekerjaanku sebagai PSK. Tak pikir-pikir yo sama aja. Jadi ketika aku melakukan pekerjaanku sebagai PSK, aku juga dibayar. Nah bedanya kan di sini aku melakukan ritual pesugihan itu aku dibayar berkali-kali lipat dan bisa jadi lebih banyak. Nah disitulah langsung ya Bu Endang ini mengiyakan Pak Pono. Ya sudah kapan kita berangkat? Kalau perlu besok pagi kita langsung berangkat. Nah sekedar informasi bahwa Pak Pono sendiri sebenarnya sudah berkeluarga ya, punya istri dan punya 2 orang anak. Tapi di situ istri dari Pak Pono sendiri menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Pono ini. Jadi Pak Pono sudah bercerita sebelumnya ke istrinya bahwa Pak Pono ini mau melakukan ritual pesugihan, di mana ritual pesugihan ini nantinya akan ada hubungan seks. Tapi istrinya Pak Pono ini memperbolehkan karena keadaan dari Pak Pono sendiri juga serba kekurangan, masalah ekonomi. Jadi seolah-olah istri Pak Pono itu seolah menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh Pak Pono. Nah singkat cerita keesokan harinya Pak Pono pun berangkat dengan Bu Endang. Mereka berangkat menuju ke pelabuhan, terus naik kapal ya. Perjalanan mereka tempuh sekitar 6-7 jam. Nah sampailah mereka di satu pulau. Pulau ini tidak terlalu besar dan sudah berbentuk kabupaten. Di situ mereka datang dan langsung mencari dukun X ya. Nah pada waktu Pak Pono ini tanya ke warga desa tentang keberadaan dukun X ini, warga desa ini cuma taunya dukun X ini sebagai seorang tabib atau seringkali memberi obat-obatan, ramuan-ramuan untuk orang yang sakit. Bukan dikenal sebagai seorang dukun pesugihan, bukan. Nah pada waktu itu Pak Pono dan Bu Endang ini sempat mikir, apa keliru orang ya? Tapi informasi yang didapat itu dukun X ini memang bertempat tinggal di pulau itu. Nah beliau ini memang terkenal melakukan ritual pesugihan. Bertanyalah lagi Pak Pono, ya cari informasi lagi tentang dukun X dan ada orang yang tahu tentang keberadaan dukun tersebut. Rumahnya di belakang suatu danau. Nah disitulah Pak Pono semakin yakin inilah orang yang dimaksud, alamatnya pas. Ternyata begitu sampai di rumah dukun X ini, rumahnya kelihatan cukup besar dan di belakang itu ada kamar-kamar yang disediakan, ada sekitar 5 kamar. Dan di depan kamar itu ada satu kolam ikan yang airnya itu sudah terlihat sangat keruh sekali. Nah, rumah dari dukun X ini memang terlihat sangat suram. Jadi begitu Pak Pono sama Bu Endang ini datang, mereka itu langsung mengungkapkan bahwa mereka dapat info dari temannya bahwa dukun X ini punya satu ritual pesugihan ya, di mana mereka itu harus melakukan hubungan seks. Nah, di situ dukun X ini memberikan pernyataan bahwa ya saya bisa. Dan itu harus dilakukan pada malam-malam tertentu, tergantung dari permintaan si iblis. Jadi dikatakan oleh dukun X itu bahwa teknis dari ritual pesugihan itu nantinya si laki-laki ini akan dirasuki oleh iblis dan iblis ini menggunakan raga orang yang dirasuki itu. Kemudian digunakan untuk menyetubuhi si wanita. Dan dukun X meyakinkan sekali lagi ya kepada Bu Endang terutama. Ini jangan dikira nanti hubungan seks ini seperti manusia pada umumnya loh ya. Dia itu nanti bisa melakukan berjam-jam, bahkan sampai semalaman. Kamu sanggup? Nah pada waktu itu Bu Endang ini bilang, sanggup. Saya sanggup Mbah, saya sanggup. Nah Bu Endang ini nggak bilang bahwa profesinya ini di desa sebagai seorang PSK pada waktu itu. Nah singkat cerita, sang dukun menyanggupi. Kalau gitu kalian bermalam di sini beberapa hari. Kalian nunggu nanti, tergantung nanti ini iblis ini mintanya malam apa. Dia setujunya malam apa. Malam ini nanti tak serahkan, nanti saya kabarkan ke kalian.
Nah, Bu Endang ini sama Pak Pono mulai menginap di sana. Hampir 5 hari berjalan, mereka menginap. Nah, pada hari kelima, Dukun X ini memanggil mereka. Mereka didudukkan. Makhluk ini mintanya satu malam, di mana malam ini adalah malam Kliwon. Entah malam Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, atau apapun, yang penting makhluk ini minta pada malam Kliwon. Jadi kebetulan malam ini kan malam Selasa Kliwon. Kalian harus bersiap di belakang kamar. Nanti tak sediakan semua keperluannya. Dan kalian melakukan ritual itu. Setelah ritual itu dilakukan, nanti otomatis iblis ini akan ngasih sesuatu ke kalian. Itu sudah pernah terjadi pada pasien-pasienku yang lain. Dukun ini meyakinkan mereka. Nah, pada waktu itu Bu Endang menjawab, ya sudah Pak, kami siap. Nah, singkat cerita, sekitar jam 10 malam mereka dibawa ke belakang rumah pada malam itu, di mana suasana di belakang rumah tersebut benar-benar suram ya, banyak semak belukar. Nah, di situ ada sekitar 5 kamar dan ada satu kolam ikan yang sangat keruh sekali airnya. Mereka akhirnya masuk di kamar nomor 2. Mereka didudukkan, di situ sudah ada dipan kasur, dan sebelahnya itu ada satu meja. Di meja itu digelar satu potongan kain kafan. Di atasnya ada tulang belulang ayam dan juga ditutup memakai kain kafan. Nah, disitulah kemudian dukun ini menyalakan dupa dan membacakan sesuatu mantra. Bu Endang dan Pak Pono disuruh menunggu di kamar itu. Nah, mereka pun akhirnya menunggu di situ dan dukun pun keluar. Lama mereka menunggu sekitar setengah jam. Bu Endang ini mendengar suara angin yang sangat kencang sekali dan seolah-olah pohon-pohon ini semakin tidak beraturan ya goyangannya karena angin yang berhembus itu. Dan tidak lama kemudian Bu Endang ini mendengar seperti suara derap langkah kaki yang besar sekali. Jadi seolah-olah yang datang ini makhluknya benar-benar besar. Dan tidak lama setelah itu, Pak Pono ini yang awalnya merokok dengan santai, tiba-tiba berubah, mendam, dan tiba-tiba tertawa. Ho, 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 ho. Nah, waktu itulah Pak Pono ini membuang rokoknya, membanting malah, dan melirik ke arahnya Bu Endang. Waktu itu Bu Endang sempat takut dengan apa yang dilakukan sama Pak Pono. Tapi Bu Endang yakin kalau pada saat itu Pak Pono ini sudah kerasukan, jadi matanya melotot. Wajahnya itu agak pucat. Pak Pono ini langsung mendatangi Bu Endang dan merobek bajunya. Dan langsung menyetubuhi pada waktu itu. Dan terjadilah ritual seks itu. Dan ritual yang terjadi itu sekitaran 1 bahkan 2 jam. Sampai Bu Endang ini pingsan saking tidak kuatnya menahan serangan dari Pak Pono yang sudah dirasuki iblis itu. Jadi setelah itu Bu Endang ini kan pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, keesokan harinya ketika Bu Endang bangun, dia lihat Pak Pono itu sudah tidur dengan tengkurap ya, seperti menahan kesakitan gitu. Nggak lama setelah itu, Dukun X ini mengetuk pintu. Begitu dibuka, dukun itu langsung masuk dan membuka kain kafan yang semalam. Dan Bu Endang itu melihat kain ini di atasnya ada uang tunai 50 ribuan dan 100 ribuan. Juga ada banyak perhiasan seperti cincin, kalung, dan juga anteng-anteng emas. Di situ Bu Endang kaget awalnya, dan waktu itu Dukun X ini langsung membangunkan Pak Pono yang pada waktu itu kondisi Pak Pono masih telanjang bulat. Pak Pono bangun langsung memakai baju dan pakai celana. Dan Pak Pono ini bilang kalau di area kemaluannya itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Mungkin karena efek semalam yang dia benar-benar melakukan ritual seks semalaman suntuk itu. Nah, setelah itu pun mereka dibawa di satu ruangan oleh dukun tersebut. Dan dukun tersebut kembali lagi menjelaskan bahwa ritual ini akan terus berjalan. Karena kalian sudah bersepakat dengan makhluk ini. Dan makhluk ini akan datang di malam-malam tertentu dan kemungkinan ada di malam Selasa Kliwon. Jadi bersiap-siaplah kalian untuk menyediakan, terutama untuk yang perempuan, sediakan laki-laki untuk dirasuki. Nah, untuk yang laki-laki, kamu bersiap untuk mencari perempuan yang bisa disetubuhi. Karena nantinya sosok ini akan masuk ke ragamu. Nah, singkat cerita, mereka pun pulang ya, menggunakan kapal dengan jarak 7 jam. Mereka sampai kembali ke rumah, melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setelah beberapa hari melakukan ritual itu, Bu Endang ini kemudian memutuskan untuk pindah dari rumahnya, pindah ke satu desa. Nah, Bu Endang ini membeli tanah dan membangun
satu buah kontrakan. Awalnya anak-anak Bu Endang ini belum tahu tentang apa yang dilakukan oleh Bu Endang. Sampai pada satu kejadian ketika itu menantu dari Bu Endang yang laki-laki ini belum pulang dari rumahnya, mereka masih kerja, dan pada waktu itu Bu Endang ini bermimpi, siangnya dia ditemui ya oleh sosok tinggi besar itu yang hitam besar. Dia berbisik, nanti malam jangan kemana-mana, aku akan datang. Nah, Bu Endang itu yakin kalau malam itu adalah malam ritual. Dia bingung ya pada waktu itu, kalau dia nanti keluar, anaknya pasti tahu. Karena pada waktu itu anaknya dan menantunya ini nginep di situ karena menantunya ada pekerjaan di situ. Nah, waktu itu Bu Endang ini bingung, dia nggak tahu harus melakukan apa. Dia nggak keluar, dia nggak cari laki-laki lain. Ya, akhirnya dia hanya berdiam diri di kamar. Dia cuma menyediakan kain kafan, tulang belulang ayam ditutupi kain kafan tersebut, ya, sama dupa, seolah siap dengan ritual malam nanti. Bu Endang ini tidak tahu harus dengan siapa nanti berhubungan. Nah, singkat cerita, malam tiba. Pintu kamarnya Bu Endang diketuk, ketika dibuka itu adalah menantunya sendiri. Bu Endang ini melihat menantunya itu sudah kerasukan ya, matanya itu udah melotot dan dia tertawa dengan sangat keras. Ho 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 ho. Menantunya ini mendatangi sosok Bu Endang. Dan menantu ini seperti langsung mencapik bajunya Bu Endang dan langsung menyetubuhi Bu Endang di situ. Jadi Bu Endang ini seolah berhubungan dengan menantunya sendiri. Jadi Bu Endang ini masih sadar bahwa yang menyetubuhi ini adalah menantunya, laki-lakinya, anaknya. Karena menantunya ini sudah dirasuki oleh sosok iblis, terjadilah ritual seks itu sampai berjam-jam kemudian, dan sampai pada akhirnya Bu Endang sekali lagi pingsan karena benar-benar ngerasa capek, kewalahan melayani sosok iblis ini. Nah, pada pagi harinya begitu Bu Endang bangun, dilihatnya sosok menantu itu sedang tidur dengan kondisi yang telanjang waktu itu. Langsung Bu Endang ini menutup dengan selimut ya, dan ternyata anaknya sendiri yang perempuan itu mengetahui tentang kelakuan Bu Endang. Jadi anak perempuannya itu benar-benar nangis ya, kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Endang dengan suaminya pada waktu itu. Nah, muncul pertanyaan atau muncul spekulasi dari anak perempuannya itu, bahwa ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa ibuku ini seorang pelacur, ibuku ini seorang lonte. Dari situlah kemudian anaknya ini tidak lagi mau tinggal dengan Bu Endang. Dan sosok iblis itu terus datang di malam-malam tertentu. Dan mereka pun melakukan ritual seks itu. Dan ketika mau datang, Bu Endang ini selalu mencari pelanggan. Dia pergi keluar rumah, dia cari pelanggan yang mau berhubungan seks dengan dirinya. Nah, ternyata ada satu malam tertentu di mana pada waktu itu Bu Endang ini mengalami sakit yang luar biasa di bagian kemaluannya. Jadi dia itu hanya bisa tidur di kamar ya. Dan pada siang itu, sosok makhluk tinggi besar hitam itu datang lagi dan dia bilang, nanti malam aku datang, jangan kemana-mana. Nah, begitu sosok tinggi besar ini datang, sosok ini iblis ini datang, Bu Endang ini yakin berarti malam nanti ini adalah malam ritual. Tapi Bu Endang sendiri tidak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya pada waktu itu kan sedang sakit ya, kemaluannya. Malam itu di tengah hujan yang deras, anak laki-laki dari Bu Endang ini datang mengirimkan obat. Nah, pada waktu itu sudah ada di situ Bu Intan menyambut anak laki-laki dari Bu Endang itu. Nah, anak laki-laki Bu Endang namanya Yudi. Yudi dipersilakan masuk dan sempat melihat kondisinya Bu Endang. Dilihat kondisi ibunya itu sakit dan hanya bisa terbaring. Dan setelah itu pun Yudi ini pamit pada ibunya, pada Bu Intan. Ketika Yudi ini mau pulang, ternyata hujan ini semakin deras dan terjadi badai di situ. Jadi Yudi hanya diam duduk-duduk di depan rumah ya, di teras sambil merokok. Dan ternyata di tengah malam terjadilah ritual itu, di mana dari kamarnya Bu Endang, Yudi ini masuk. Yudi masuk dan terlihat sekali kalau Yudi ini sudah dirasuki sosok iblis itu. Jadi Bu Endang ini benar-benar sadar kalau Yudi ini sudah dirasuki sosok iblis itu, dan terjadilah ritual seks itu. Bu Endang ini sadar bahwa yang menyetubuhi dirinya adalah anak laki-lakinya sendiri. Jadi Bu Endang ini tidak bisa ngapa-ngapain. Dia itu hanya bisa menerima kenyataan kalau ritual itu harus berlalu. Sampai kemudian berjam-jam. Bu Endang ini pingsan lagi. Singkat cerita, pagi harinya ketika Bu Endang bangun,
Dia melihat anak laki-lakinya Yudi ini terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi telanjang bulat. Nah, waktu itulah Bu Endang ini langsung membereskan segala macam. Uang hasil dari ritual itu dimasukkan ke dalam lemari. Dan waktu itu juga Bu Intan itu melihat dan membangunkan Yudi. Mas Yudi, bangun mas. Mas, bangun mas. Yudi bangun dengan posisi yang telanjang. Yudi ini kan sempat kaget juga. Kenapa kok posisiku ini telanjang, bulat? Dan kenapa aku ada di kamar ibuku sendiri? Yudi ini sempat bertanya-tanya. Apalagi dari kemaluan Yudi ini benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Nah, di tengah kebingungannya, Yudi ini memutuskan untuk pulang. Yudi ini semakin yakin kalau ibunya ini melakukan suatu ritual. Karena yang dirasakan Yudi pada waktu itu, terakhir kali Yudi sadar, dia itu masih duduk-duduk merokok di depan rumah di teras. Dan tiba-tiba dia itu seperti melihat ada sosok tinggi besar yang merasuk ke tubuhnya. Dan Yudi ini nggak sadar apa yang dilakukan waktu itu. Tiba-tiba paginya dia merasa dari kemaluannya itu sudah merasakan sakit yang luar biasa. Dan sampai berminggu-minggu sakit itu belum juga sembuh. Nah, di sisi lain, Bu Intan itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Yunya itu, kakaknya itu. Tapi dia tidak berani tanya. Karena Bu Endang ini kakak satu-satunya ya. Dia tidak punya lagi siapa-siapa kecuali Bu Endang. Nah, ketika Bu Intan ini cerita ke Pak Anwar, orang yang ngerti dalam hal ini, Pak Anwar cuma bilang, kasihan Mbak Yumu itu. Mbakmu itu harus segera disembuhkan. Mbakmu ini harus segera dilepaskan dari belenggu iblis ini. Karena dari awal, aku sudah lihat ada sosok tinggi besar itu yang menguasai sosok Mbak Yumu ini. Jadi seolah-olah Bu Endang ini sebenarnya sudah pengen meninggal, sudah pengen mati. Karena Bu Endang ini sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya yang luar biasa. Tapi sosok iblis ini seolah menghalangi. Ya, Pak Anwar ini kemudian bilang, ya, kalau boleh, izinkan saya masuk. Saya ingin melihat kondisi Bu Endang. Nah, Bu Intan ini sempat takut. Ya, nanti kakaknya itu Mbak Yunya malah marah. Jangan Pak Anwar, di sini aja. Pak Anwar lebih baik tidak usah menjenguk, tidak usah melihat kondisi Bu Endang. Kondisi Bu Endang itu sekarang sedang parah sekali, Pak. Dari kemaluannya itu selalu mengeluarkan cairan seperti nanah busuk baunya. Saya yakin Pak Anwar pasti tidak mampu menahan bau busuknya itu. Nah, pada waktu itu Pak Anwar ini sempat bilang ke Bu Intan, tapi kalau tidak segera dibereskan Bu Intan, ini akan terus-terusan. Mbak Yumu terus menderita seperti itu. Yowis Bu Intan, nanti saya carikan solusi. Saya tak pulang dulu. Kalau memang Bu Intan ini merasa sudah siap, Bu Endang ini segera kita obati. Kita lakukan pengobatan-pengobatan. Nanti saya akan panggil beberapa warga desa untuk membantu proses ini. Nah, pada waktu itu warga desa ini kan tidak tahu tentang masa lalu dari Bu Endang seperti apa. Karena Bu Endang ini pendatang di desa itu dan baru 5 tahun ada di situ. Warga desa situ cuma taunya Bu Endang ini seorang yang loman ya. Dalam bahasa Jawa, loman itu loyal kepada warga desa. Kalau ada warga desa yang pinjam uang, Bu Endang ini selalu meminjamkan dan tanpa meminta bunga. Nah, singkat cerita, karena Bu Intan ini semakin takut tinggal di rumah itu, Bu Intan bilang sama Bu Endang, Mbak, aku kok semakin takut ya tinggal di sini. Terutama dari kamar itu loh. Aku kok sering dengar ada suara besar laki-laki ya. Ini malah tadi kok manggil-manggil nama aku. Aku takut, Mbak. Ayolah Mbak, tak bawa ke dokter aja Mbak. Apa Mbak Endang mau bertobat aja? Ayo toh Mbak, jangan kayak gini terus. Aku kasihan melihat kondisimu, anak-anakmu itu udah tidak ada yang peduli. Jadi benar-benar anak-anaknya dari Bu Endang itu udah tidak mau lagi ngurusin ibunya. Karena benar-benar anaknya yakin kalau ibunya ini melakukan ritual yang aneh. Jadi disitulah anak-anaknya ini sudah tidak mau lagi ngurusin Bu Endang. Yang ngurusin di situ adalah adik kandungnya sendiri, Bu Intan. Nah, sekali lagi Bu Endang ini bilang sama Bu Intan, wes nih, ojo go aku nih rumah sakit yo, neng dukun ae. Aku ndak mau merepotkan orang. Halah Mbak, udah diakhiri toh yang kayak gini. Udah waktunya Mbak. Jangan lagi melakukan ritual semacam itu. Mbak Endang ini juga semakin tua. Nah, di situ Mbak Endang ini malah tertawa. Aku itu kelihatan tua, tapi makhluk itu yang menyetubuhi aku di malam kliwon menganggap aku masih cantik. Sudah Lantan, kamu ndak usah gitu. Aku ndak mau hidup kayak dulu lagi yang miskin serba kekurangan.
Aku lebih menikmati hidupku yang sekarang ini. Aku lebih bisa mendapat uang dari sini. Nah, di situ Bu Intan sekali lagi menjelaskan sambil menangis. Dia mengeluarkan air mata. Menjelaskan ke Mbak Yunya itu kok susah sekali. Tolong Mbak, ini ada yang mau bantu kamu. Bisa melepaskan dari belenggu iblis itu. Kalau Mbak mau tak panggilkan orangnya. Orangnya sudah tahu. Kalau Mbak ini sakit. Rumah ini benar-benar suram. Orang itu udah tahu semuanya Mbak. Ayo Mbak, tak panggil orang ini untuk menyembuhkan jenengan. Nah di situ Bu Endang cuma memandang ke atas ya. Seperti orang yang linglung. Pada waktu itu Bu Intan ini mendatangi Bu Endang sekali lagi. Dia bilang, Mbak, kalau Mbak memang mau tak datangkan namanya Pak Anwar. Dia bisa menyembuhkan Mbak. Ayo Mbak. Dia bisa melepaskan belenggu iblis ini. Nah pada waktu itu Bu Endang cuma manggut-manggut ya. Jadi seolah-olah Bu Endang ini setuju. Menandakan setuju. Akhirnya Bu Intan ini langsung manggil Pak Anwar. Dia menceritakan semua. Dan kemudian Pak Anwar ini datang ya dengan 2 orang. Nah begitu Pak Anwar ini masuk ke kamarnya Bu Endang, benar-benar baunya busuk sekali. Dan beberapa kali Pak Anwar dengan 2 orang warga itu muntah-muntah. Karena bau yang dikeluarkan dari kemaluannya Bu Endang itu. Setelah itu Pak Anwar ini kemudian membacakan sesuatu. Dan seperti ada suara ledakan dari atas atap. Dar! Benar-benar seperti ledakan bom. Dan dari kamar itu seperti ada benda yang dilempar. Ada suara menggeram, keras sekali. Nah di situ Pak Anwar dan 2 warga desa itu terus-menerus membacakan sesuatu. Dan tidak lama setelah itu ada teriakan dari dalam kamar. Teriakannya Bu Endang kencang sekali. Intan! Intan sakitan! Bu Intan ini mau masuk tapi tidak diperbolehkan sama Pak Anwar. Kamu di luar. Kamu di luar Bu, jangan masuk. Nah kejadian itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Bu Endang itu terus mengerang kesakitan. Kemudian Bu Endang ini meneriakkan kata-kata yang panjang sekali. Sambil kesakitan. Intan! Dan tiba-tiba berhenti. Pak Anwar pun menghentikan bacaannya. Bu Intan akhirnya memeriksa Bu Endang. Begitu dibuka kamar, Bu Endang ini matanya melotot dan mulutnya menganga. Dari mulutnya itu keluar busa. Waktu itulah Bu Intan ini berteriak, Mbak Ayuku sambil menangis. Ternyata Bu Endang itu sudah meninggal dunia. Nah singkat cerita setelah itu, warga desa langsung dikabari kalau Bu Endang ini sudah meninggal pada hari itu. Langsung semua warga menggelar satu seremonial ya. Bu Endang ini dimandikan, dikafankan, dan anak-anaknya dikabari. Setelah anak-anaknya dikabari bahwa Bu Endang meninggal, anak-anaknya pun ada yang datang. Yang datang itu hanya anak laki-laki, yang perempuan itu tidak mau datang karena benar-benar sudah marah dengan kelakuan dari ibunya itu. Jadi ketika anak laki-lakinya datang, proses ini pun dimulai ya. Seperti biasa, Bu Endang ini disolatkan ya pada umumnya, terus dimakamkan. Dan ternyata pada malam hari setelah meninggalnya Bu Endang, ada seorang warga yang mengaku didatangi oleh Bu Endang. Jadi waktu itu ada warga yang rumahnya itu diketuk. Nah satu warga desa ini mengira kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya. Dia melihat keluar, ternyata dia melihat sosok Bu Endang di depan rumahnya berjalan di jalanan. Warga itu kan langsung kaget. Ya Allah, Bu Endang masuk rumahnya ditutup kan karena saking ketakutannya dia. Nah singkat cerita, pada suatu hari warga desa dan beberapa ustadz berbondong-bondong menuju ke makamnya Bu Endang. Dan begitu melihat makam Bu Endang, ternyata makam ini amblas, baunya sangat busuk. Amblasnya tanah makam Bu Endang ini sampai-sampai kelihatan kain kafannya dari Bu Endang. Akhirnya Bu Endang dimasukin ke liang lahat yang baru. Begitu ditutup dengan tanah, warga pun pulang. Dan ternyata teror itu terus berlanjut. Ada warga itu yang melihat. Mereka ini pulang malam hari. Warga ini melihat ada sosok perempuan tua yang duduk di atas pohon sambil memainkan kakinya. Dia itu sambil seperti melambaikan tangannya ke orang yang lewat. Tolong, sakit, sakit. Nah, orang yang lewat kan ketakutan. Benar-benar ketakutan. Mereka lari. Karena mereka itu tahu dengan jelas itu wajahnya Bu Endang.
Nah, Bu Endang itu terus melambaikan tangannya kalau ada orang yang lewat. Itu sering terjadi. Nah, ternyata Bu Intan di sisi lain yang ada di rumahnya Bu Endang itu juga mengalami hal-hal tersebut. Setiap malam Bu Intan itu seperti mencium bau busuk dari kamarnya Bu Endang. Padahal setelah meninggalnya Bu Endang, kamar itu sudah dibersihkan dan selalu malah dibersihkan sama Bu Intan, dibeliin kapur barus, pewangi dan lain sebagainya. Tapi pada malam itu benar-benar Bu Intan ini mencium bau yang sangat busuk. Jadi seolah-olah Bu Intan ini merasakan dari ruangan tersebut ada yang mau berbuat jahat sama dirinya. Nah, setelah itu terdengar suara benturan-benturan benda keras yang benar-benar kerasnya ini sampai membuat telinga dari Bu Intan ini serasa mau pecah karena saking kerasnya. Jadi seolah-olah Bu Intan ini merasa memang makhluk yang ada di situ kepengen ngusir Bu Intan, ya, biar tidak nyaman Bu Intan ini. Pokoknya Bu Intan itu disuruh pergi dari rumah itu. Nah, singkat cerita, setelah kejadian Bu Intan ini meninggalkan rumah itu, Bu Intan ini berusaha untuk menghubungi anak-anaknya dari Bu Endang, berusaha minta untuk dijualkan rumah itu, juga kontrakan-kontrakan dari Bu Endang. Dan ternyata anak-anaknya ini cuek, sempat bilang, udah Bu Intan aja yang ngejual rumah itu, entah mau dijual, mau diapain terserah, kami udah tidak peduli. Nah, akhirnya Bu Intan ini berusaha untuk menjualkan rumahnya Bu Endang, kontrakan-kontrakannya Bu Endang. Tapi memang sangat sulit sekali ya untuk laku. Nah, sampai pada akhirnya rumah itu pun terbengkalai. Bu Intan bilang ke warga untuk merobohkan saja bangunannya. Sampai pada sekitar 3 tahun kemudian ada salah satu pihak properti yang mau membeli tanahnya dan membangunnya menjadi ruko. Dan sampai ruko ini berdiri pun masih banyak kejadian-kejadian aneh yang mengganggu pihak yang menempati ruko tersebut. Jadi kadang-kadang ruko ini laku dibeli, ada juga yang mengontrak, tapi tidak bertahan lama. Ada orang yang buka warnet, usaha warnet di sana juga tidak bertahan lama. Sampai 1 tahun pun mereka tidak kuat ya. Karena memang banyak gangguan-gangguan di tempat itu. Nah, pada saat ini ruko tersebut terbengkalai. Bu Intan pun membagikan kisah ini supaya teman-teman ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Betapa banyak kisah-kisah tentang pesugihan ini yang menurut kita itu sangat tidak masuk akal, seperti kisah-kisah yang pernah terjadi belakangan ini. Dan hal yang dialami sama Bu Endang ini tentu hal yang tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi. Apa yang dialami oleh Bu Endang ini sampai tega mengorbankan anaknya sendiri, sampai rela berhubungan badan dengan anaknya sendiri, bahkan menantunya sendiri rela disetubuhi hanya gara-gara ritual pesugihan semacam itu. Tentunya hal ini yang benar-benar diceritakan oleh Bu Intan ini harapannya agar rencang-rencang yang menonton tayangan ini bisa mengambil sikap bahwa hal-hal semacam ini memang masih terjadi hari ini, dan banyak dari masyarakat kita yang masih melakukan ritual pesugihan semacam ini yang sangat tidak masuk akal sekali, tidak beres. Inilah kenapa ketika manusia yang sudah berusaha untuk melakukan kesepakatan dengan iblis atau setan, maka dia akan terjerumus ke jurang kenistaan. Nah, mudah-mudahan cerita yang dibagikan oleh Bu Intan ini, yang saya ceritakan ini, bisa diambil kesimpulan dan lebih-lebih bisa diambil hikmah oleh rencang-rencang semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.